Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Batang 99 Plus Part 5. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya, disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Batang 99 Plus. Jadi, jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal atau beli komiknya jika sudah ada di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ke pembahasannya. Cerita dimulai dengan jiwa yang senang karena sekarang dirinya telah berhasil menghantam babatok milik Booty Boy dengan kuat. Dengan wajah yang penuh percaya diri, di sana Jiwo mengatakan bahwa dirinya menyalakan opsi memantul dalam game. Jadi ia bisa memantul dengan kekuatan yang besar. Booty Boy sendiri di sana terlihat kesakitan karena ia tadi telah terkena serangan yang dilancarkan oleh Jiwo. Booty Boy di sana berkata bahwa serangan Jiwo tadi hanyalah sebuah keberuntungan dan sekarang Jiwo pasti tidak akan bisa menyerang dirinya kembali. Ketika mendengar hal itu di sana Jiwo langsung mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Booty Boy adalah sebuah kebenaran. Jiwo pun di sana langsung memasang wajah penuh senyumnya dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan mengakhiri pertarungan melawan Booty Boy. Booty Boy yang mendengar hal itu di sana langsung tersenyum merendahkan ke arah Jiwo. Sambil menatap Jiwo, di sana Booty Boy berkata bahwa Jiwo adalah orang bodoh karena berkata akan mengakhiri pertarungannya melawan Booty Boy. Dengan wajahnya yang sangat kesal di sana Booty Boy berkata bahwa user seperti Jiwo tidak akan bisa memiliki kesempatan untuk menang melawan dirinya yang merupakan seorang operator. Jiwo yang mendengar hal itu di sana langsung menjawab bahwa ia memiliki satu cara agar bisa menang melawan Booty Boy. Jiwo pun di sana langsung mengarahkan tangannya ke depan sehingga membuat Booty Boy yang melihatnya langsung kebingungan. Sambil mengerahkan kekuatannya di sana Jiwo berkata bahwa sekarang dirinya akan membuat Booty Boy menghilang untuk selama-lamanya. Booty Boy yang mendengar hal itu di sana langsung terkejut dan kebingungan dengan apa yang akan dilakukan oleh Jiwo pada dirinya. Sedangkan di tempat lain terlihat Kyoka yang sangat cantik sedang memikirkan sesuatu dan di sana ia sedang penasaran dengan apa yang terjadi pada Jiwo. Kyoka di sana berkata pada Hong bahwa Jiwo ini tidak mungkin bisa mengalahkan Booty Boy yang merupakan seorang operator. Hong yang mendengar hal itu di sana langsung berkata bahwa ia tidak tahu tentang trik Jiwo agar bisa menang dan bahkan di sana Hong berkata bahwa Kyoka yang merupakan pacar Jiwo pun ternyata tidak tahu. Kyoka yang mendengar bahwa ia adalah pacar dari Jiwo langsung senang dan sekarang ia juga mengatakan tentang Jiwo yang bertarung melawan Booty Boy di dalam zona GM. Hong pun di sana berkata bahwa ia memiliki suatu hal yang mengganggu pikirannya dan di sana ia ingat dengan catatan yang pernah ditulis oleh Jiwo untuk Booty Boy. Di sana Hong berpikir jika catatan itu ada hubungannya dengan apa yang akan dilakukan oleh Jiwo agar bisa menang melawan Booty Boy. Sedangkan di dalam zona game sendiri terlihat Jiwo yang sangat bercahaya karena sekarang ia akan mengeluarkan suatu hal yang bisa membuat ia menang melawan Booty Boy. Booty Boy yang melihat Jiwo seperti itu di sana langsung berkeringat dingin. Ia berpikir jika Jiwo benar-benar percaya diri dan mungkin Jiwo benar-benar punya cara untuk bisa mengalahkan dirinya. Jiwo sendiri saat ini terus fokus dalam mengeluarkan kekuatannya agar ia bisa mengalahkan Booty Boy yang ada di hadapan dirinya tersebut. Dengan senyum yang penuh percaya diri, di sana Jiwo berkata bahwa sekarang dirinya akan menggunakan sebuah skill. Dan di sana ternyata skill yang digunakan oleh Jiwo adalah skill summoning dan skill ini bisa memanggil sesuatu ke tempat tersebut. Dijelaskan bahwa Jiwo sekarang menggunakan skill summon yang merupakan sebuah skill dasar. Ketika mendengar bahwa Jiwo menggunakan skill summon, di sana Booty Boy langsung diam dan kebingungan. Ia di sana terkejut karena ternyata Jiwo menggunakan sebuah skill dasar dari pemanggilan. Dan sekarang Booty Boy pun langsung tersenyum ketika melihat apa yang akan dilakukan oleh Jiwo. Di sana Booty Boy pun langsung tertawa terbahak-bahak karena ternyata apa yang dilakukan oleh Jiwo adalah menggunakan sebuah skill dasar. Dengan wajah yang merendahkan di sana Booty Boy berkata bahwa tadi ia berpikir jika Jiwo akan menggunakan skill hebat, tapi ternyata Jiwo hanya mengeluarkan skill pemanggilan saja. Booty Boy di sana berkata bahwa intelijensi dan karisma yang dimiliki oleh Jiwo itu rendah, jadi Jiwo pasti tidak bisa mengalahkan dirinya. Dengan wajah yang sangat meledek di sana Booty Boy berkata bahwa sekarang Jiwo hanya akan memanggil seekor monster rendahan yang mudah dikalahkan. Hal yang dipanggil oleh Jiwo di sana terlihat sudah datang, namun bentuknya belum jelas karena masih dalam pemanggilan. Booty Boy pun di sana berkata bahwa Jiwo ini benar-benar orang bodoh yang memiliki IQ di bawah rata-rata. Namun ketika melihat apa yang dipanggil oleh Jiwo di sana Booty Boy langsung berkeringat dingin dan tidak bisa berkata apa-apa. Terlihat yang dipanggil oleh Jiwo telah muncul sehingga membuat Booty Boy yang ada di hadapannya langsung diam dan tidak bisa mengatakan apapun. Ternyata yang dipanggil oleh Jiwo adalah seseorang yang sedang menghisap udut sampurna. Dan orang itu juga menggunakan kacamata hitam ala-ala gangster. Dan ya seperti yang kita duga, ternyata yang disummon oleh Jiwo adalah Presiden Chronolife. Dan hal ini sungguh-sungguh membingungkan. Booty Boy yang melihat Presiden Chronolife muncul di sana langsung memasang wajah yang sangat terkejut dan tidak percaya. Bahkan di sana matanya hampir keluar saking tidak percaya dengan apa yang ada di hadapannya saat ini.
Jiwo yang melihat Booty Boy seperti itu di sana langsung tertawa. Ia berkata bahwa reaksi dari Booty Boy tadi benar-benar bagus. Sedangkan di malam sebelumnya terlihat langit Korea sangat indah dengan bintang dan gedung tinggi yang menjulang. Dan di sudut kota terlihat ada Booty Boy dan juga anak buahnya. Dan sekarang Booty Boy ini akan pergi dan bersiap untuk login ke dalam Chronolife. Namun di sana anak buahnya malah berkata bahwa Booty Boy ini sangat rajin dalam bekerja, jadi ia sangat menghormatinya. Booty Boy pun pergi dan sekarang tinggal anak buahnya saja yang sedang jalan bersama dengan wanita. Ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba mereka terkejut karena di hadapannya ada banyak orang yang mencegat mereka berdua. Dan ternyata orang yang mencegat mereka adalah Presiden Chronolife bersama dengan para anak buahnya yang sudah siap menghantam. Presiden Chronolife di sana memasang wajah yang sangat kesal karena ia merasa telah dihianati oleh orang-orang yang bekerja pada dirinya. Mereka semua pun saat ini langsung pergi ke gang yang sepi agar tidak ada satu orang pun yang melihat. Dan ternyata di sana anak buah Booty Boy sedang dihajar habis-habisan hingga akhirnya ia pun mengakui tentang perbuatan buruk yang dilakukan oleh Booty Boy. Pegawai Chronolife yang berbadan besar di sana berkata tentang apa yang akan mereka lakukan pada anak buah Booty Boy itu. Dan di sana Presiden Chronolife pun memberitahu agar sekarang pegawai Chronolife menyingkirkan anak buah dari Booty Boy. Terlihat saat ini Presiden Chronolife pun berjalan ke arah Jiwo dan di sana ia berkata bahwa dirinya berterima kasih karena Jiwo telah mengungkapkan sebuah masalah yang terjadi. Jiwo sendiri di sana langsung ketakutan. Ia berpikir bahwa Presiden Chronolife ini lebih mirip seperti mafia dibandingkan dengan seorang CIO dari perusahaan. Bahkan tiba-tiba di sana Presiden berkata jika Jiwo berbohong tentang masalah sekarang, maka dirinya akan menghabisi Jiwo. Namun di sana ia pun langsung mengatakan jika tadi ia hanya bercanda saja. Dan di sana ia pun langsung berkata bahwa sekarang ia akan menghabisi Booty Boy. Jiwo yang mendengar hal itu dari Presiden Chronolife langsung ketakutan karena ternyata Presiden ini berniat untuk menuntut Booty Boy habis-habisan. Namun tiba-tiba di sana Jiwo bertanya apakah Presiden Chronolife tidak sibuk di jam 7 malam nanti. Dan ternyata Presiden langsung berkata bahwa ia tidak sibuk sama sekali. Ketika mendengar hal itu di sana Jiwo langsung tersenyum lebar karena sekarang ia sudah punya rencana untuk menghajar Booty Boy. Dan ternyata rencana Jiwo ini adalah membawa Presiden Chronolife agar sekarang Presiden bisa menghabisi Booty Boy yang ada di hadapan dirinya. Booty Boy sendiri di sana langsung menganga dan berkeringat dingin dan bahkan dirinya juga tidak bisa berkata apa-apa karena sangat takut dengan kejadian saat ini. Dengan cepat di sana Booty Boy langsung berkata bahwa sekarang dirinya meminta sistem untuk logout agar bisa keluar dari gamenya. Booty Boy pun di sana langsung menggertakkan giginya dengan kesal karena ternyata sistem memberitahu jika sekarang Booty Boy ada dalam pertarungan, jadi ia tidak bisa logout. Namun ketika mengingat sesuatu di sana Booty Boy langsung tersenyum lebar. Booty Boy pun di sana langsung menghilangkan zona GM yang sekarang sedang ia pakai untuk melawan Jiwo. Jiwo yang melihat hal itu di sana langsung mengadu pada Presiden Chronolife. Di sana ia berkata bahwa sekarang Booty Boy akan kabur dari hadapannya. Namun ternyata sambil menghisap udutnya di sana Presiden berkata bahwa sekarang dirinya akan menggunakan zona Presiden. Terlihat sekarang seluruh ruangannya pun berubah menjadi warna hijau dan sekarang mereka ada di dalam zona Presiden. Booty Boy yang melihat hal itu di sana langsung terkejut dan ketakutan dengan apa yang terjadi pada dirinya saat ini. Di sana ia menggertakkan giginya dengan kencang. Ia berkata bahwa keadaan sekarang benar-benar membingungkan. Dengan badan yang gemetar di sana ia langsung bersiap dengan pedangnya agar bisa menyerang Presiden Chronolife sepenuh tenaga. Presiden Chronolife sendiri di sana terkejut karena ternyata Booty Boy ini berani untuk mengacungkan pedang pada dirinya. Di sana Booty Boy langsung bergerak cepat dan sekarang ia sudah bersiap untuk menyerang Jiwo dan juga Presiden Chronolife yang ada di hadapan dirinya. Wajahnya di sana sangat kesal dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan menghabisi mereka berdua. Di sana Booty Boy langsung memberikan tebasan kuat pada Presiden Chronolife. Namun ternyata di sana tebasannya itu menjadi sangat lemah. Tebasan itu di sana hanya membuat udut milik Presiden Chronolife mati. Booty Boy yang melihat hal itu di sana langsung ketakutan setengah mati karena ternyata kekuatan yang ia miliki tidak ada apa-apanya di hadapan sang presiden. Jiwo sendiri di sana langsung terkejut dan ketakutan. Ia takut karena sekarang Presiden Chronolife ini sangatlah marah dengan keadaan yang terjadi. Di sana Presiden menghisap udut sampurna yang tidak ada senenya tersebut. Dengan wajah yang kesal di sana ia berkata bahwa anjing tidak pernah menggigit tuannya. Namun sekarang manusia seperti Booty Boy malah menyerang dirinya. Nah guys, ini ada sedikit pelajaran ya. Jadi bahwa anjing itu tidak pernah menyerang tuannya, tapi manusia bisa saja menyerang orang yang dianggap tuannya. Jadi selalu hati-hati jika berurusan dengan manusia ya guys ya. Contohnya ini si Booty Boy yang menyerang Presiden Chronolife yang notabene adalah bosnya sendiri.
Terlihat Presiden Chronolife ini bernama asli Choi Deok-bae dan sekarang stat yang ia miliki adalah maksimal semua. Sungguh tidak ngotak ya guys ya. Dan sekarang Presiden Chronolife juga sudah bersiap dengan tinjuannya agar bisa menghajar Booty Boy. Di sana ia sudah siap menghantam babatok milik Booty Boy dengan kekuatannya yang sangat tidak ngotak tersebut. Booty Boy yang melihat hal itu di sana langsung berkeringat dingin karena ia sangat ketakutan dengan apa yang akan terjadi sekarang. Namun sambil menggertakkan giginya di sana ia pasrah dan mencoba menerima keadaan yang akan terjadi pada dirinya. Di sana lengan Presiden Chronolife pun sudah berada tepat di hadapannya dan sekarang sudah siap untuk menghantam bebenguk miliknya. Dan ya, di sana bebenguk milik Booty Boy pun langsung hancur ketika terkena hantaman yang diberikan oleh Presiden Chronolife pada dirinya. Kekuatan pukulan tadi benar-benar tidak ngotak dan pukulannya pun tepat mengenai babatok milik Booty Boy tersebut. Bahkan sekarang terlihat Booty Boy hancur karena terkena satu hantaman yang diberikan oleh Presiden Chronolife. Jiwo yang melihat hal itu di sana langsung ketakutan. Ia berpikir bahwa pukulan tadi bisa membuat orang yang memiliki kon 99,999 musnah begitu saja. Setelah hal itu, kasus tentang Booty Boy pun berakhir dan sekarang hal-hal mulai berjalan normal. Dan item yang dicuri oleh Booty Boy sendiri sekarang sudah dikembalikan pada pemiliknya masing-masing. Bahkan Booty Boy sekarang dihajar habis-habisan di dunia nyata, yang dimana ia bukan hanya dihajar, tapi ia juga dipecat dan diberhentikan. Terlihat Presiden Chronolife ini menghajar Booty Boy habis-habisan sehingga Booty Boy langsung menangis kejar dan wajahnya babak belur. Namun ternyata di sana Booty Boy tidak tobat dan ia malah menuntut Presiden Chronolife atas kasus penyerangannya. Namun di sana Presiden Chronolife pun menuntut balik Booty Boy sehingga hidup Booty Boy semakin sulit. Terlihat Booty Boy pun kehabisan seluruh uangnya akibat denda yang harus ia bayar dan bahkan dirinya juga sekarang di-banned dari seluruh perusahaan industri. Dan itu semua adalah akhir bahagia dari seorang Booty Boy. Sedangkan sekarang terlihat keadaan dari Chronolife yang baik-baik saja dan Jiwo bisa hidup dengan normal kembali. Setelah selesai mengalahkan Booty Boy, di sana Jiwo pun langsung datang pada Kyoka dan Hong yang sudah menunggu dirinya di tengah kota yang ramai. Ketika melihat Jiwo sudah kembali di sana, Hong langsung melepas topengnya dan ia sekarang menjadi senang karena Booty Boy telah dikalahkan. Kyoka sendiri di sana langsung mengeluarkan senyum manisnya karena ia senang jika sang pahlawan batang telah kembali pulang. Dan di hadapan mereka saat ini ada Jiwo yang tersenyum lebar karena ia juga ikut senang atas kalahnya Booty Boy yang mengganggu Chronolife. Setelah selesai bermain di sana, Jiwo pun langsung keluar dari Chronolife. Di dunia nyata, Jiwo tersenyum lebar karena ia telah sukses dengan rencananya untuk menghabisi Booty Boy di game dan real life. Jiwo pun langsung menghela nafas sambil membuka VR yang tadi telah ia pakai untuk bermain Chronolife. Jiwo pun di sana memasang wajah yang sedikit sayu karena ia merasa sedikit kecewa dengan yang ingin ia ketahui. Di sana Jiwo ingat bahwa ia ingin mengetahui tentang si Dewi, yang dimana ia penasaran apakah Dewi ini adalah seorang NPC atau player. Habaik sendiri dulu pernah menyuruh Jiwo untuk bertanya pada Booty Boy tentang si Dewi. Namun sayang sekarang Booty Boy telah dikalahkan dan Jiwo belum sempat bertanya tentang si Dewi pada Booty Boy. Jiwo yang sedang kebingungan tiba-tiba terdiam karena sekarang di hadapan dirinya ada wanita yang seperti kuntilanak. Jiwo langsung terkejut karena wanita itu sangatlah cantik sehingga membuat Jiwo tidak bisa mengatakan apapun. Wajah Jiwo pun di sana langsung absurd karena ia bingung dengan wanita yang sekarang ada di hadapan dirinya tersebut. Terlihat wanita itu pun memanggil Jiwo dengan mulutnya yang sangat cantik tersebut. Dan ternyata wanita ini adalah si Dewi di dunia nyata yang memiliki wajah mirip seperti Lisa Blackjack. Si Dewi ini terlihat sangat cantik dan sekarang ia berkata bahwa dirinya sudah lama tidak bertemu dengan Jiwo. Di sana Jiwo dan si Dewi pun memasak mie agar bisa mereka nikmati bersama. Dewi yang melihat mie tersebut di sana langsung senang. Ia berkata bahwa mie itu sepertinya sangat enak agar bisa dirinya nikmati. Sambil duduk bersama dengan Jiwo, di sana Dewi pun langsung berkata bahwa sekarang dirinya akan menghabiskan makanan yang telah disuguhkan Jiwo pada dirinya. Jiwo sendiri di sana menatap Dewi yang sekarang ada di hadapan dirinya. Ia berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Di sana Jiwo menatap Dewi yang dimana sekarang Dewi ini sedang makan dengan lahap ketika disuguhkan pop mie rasa rendang. Jiwo di sana menatap Dewi dengan tajam. Ia berkata bahwa sekarang pikirannya tentang Dewi telah hilang. Di sana Jiwo menatap Dewi yang sangat cantik tersebut dan Jiwo berpikir bahwa Dewi ternyata adalah manusia dan bukan seorang NPC dari game. Dewi di sana terlihat sangat cantik sehingga Jiwo terus memperhatikan dirinya yang sedang makan mie tersebut. Karena merasa diperhatikan, di sana Dewi pun langsung menatap ke arah Jiwo yang ada di hadapan dirinya. Ketika melihat Dewi yang melirik ke arahnya, di sana Jiwo langsung terkejut dan pipinya langsung merah karena hal tersebut.
tersebut. Dewi yang melihat Jiwo bertingkah seperti itu langsung tersenyum kecil ke arah Jiwo. Di sana Dewi bertanya mengapa Jiwo menatapnya, namun Jiwo malah menjawab dengan alibi-alibi aneh yang muncul dari mulutnya. Namun tiba-tiba di sana Dewi bertanya, apakah alasan Jiwo menatap dirinya adalah karena Dewi terlihat sangat cantik. Ketika mendengar hal itu di sana Jiwo langsung marah. Ia berkata bahwa Dewi gila dan sekarang ia menyuruh Dewi untuk menghabisi mie-nya terlebih dahulu. Di sana Dewi pun melanjutkan memakan mie-nya, sedangkan Jiwo malah terus menatapnya dari jarak yang cukup dekat. Jiwo pun di sana memakan mie-nya kembali. Ia berpikir bahwa keadaan sekarang benar-benar membuat ia senang sekaligus kesal. Jiwo pun di sana langsung ingat ketika Dewi pernah mengatai dirinya pecundang karena set item Jiwo yang jelek. Jiwo di sana langsung mengingat semua hal itu dengan jelas, dan bahkan ia juga ingat dengan perkataan Dewi yang mengatakan jika orang tua Jiwo itu adalah seorang pengemis. Ketika mengingat semua hal itu, di sana Jiwo langsung kesal setengah mati, dan di sana ia pun langsung berkata pada Dewi bahwa tadi dirinya hampir dibuat menjadi pecundang lagi. Dengan wajah yang kesal, di sana Jiwo pun bertanya tentang siapa itu Dewi dan mengapa Dewi bisa tahu tentang tempat tinggal dan cara masuk ke apartemen milik Jiwo. Dewi di sana tidak mendengarkannya dan ia malah menggigit sumpitnya. Di sana Dewi langsung berdiri dan meregangkan seluruh anggota tubuh miliknya. Dengan wajah yang sangat cantik, di sana Dewi pun langsung berkata bahwa sekarang dirinya akan menjawab seluruh pertanyaan yang akan dilontarkan oleh Jiwo. Jiwo yang mendengar hal itu di sana langsung menatap Dewi dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan memulai dengan pertanyaan yang ringan. Di sana Jiwo pun bertanya apakah warna rambut asli Dewi itu hitam karena di awal game warna rambut Dewi ini berwarna pink. Ketika mendengar hal itu di sana Dewi langsung menatap dan tersenyum. Ia berkata bahwa dirinya senang karena Jiwo telah memperhatikan dirinya. Bahkan Dewi juga ingat ketika Jiwo berkata seperti itu ketika pertemuannya dalam pertarungan penghancur dunia. Dan dengan wajah yang sangat cantik di sana Dewi pun langsung tersenyum dan ia berkata bahwa warna hitam adalah warna asli dari rambutnya. Jiwo sendiri saat ini terlihat bingung karena ia tidak ingat ketika pernah mengatakan hal yang sama pada Dewi sebelumnya. Tiba-tiba di sana Dewi pun berkata apakah Jiwo lebih menyukai dirinya yang menggunakan warna rambut pink karena jika memang begitu maka Dewi akan mengganti warna rambutnya. Namun Jiwo langsung berkata bahwa sekarang ia akan bertanya hal lain. Di sana ia bertanya tentang Dewi yang merupakan bos unik. Ia bertanya apakah karakter Dewi sekarang telah dihapus. Dewi yang mendengar hal itu di sana langsung menjawab bahwa karakternya memang mati, namun ia mati dalam wujud biasa dan bukan saat menjadi Dewi kehidupan. Dewi di sana menjelaskan bahwa karakter yang ia miliki menjadi biasa saja karena Booty Boy menyerang dirinya menggunakan akun operator. Di sana Dewi berkata bahwa dirinya beruntung karena dengan begitu ia tidak kehilangan kekuatan sebagai Dewi kehidupan. Jiwo yang mendengar hal itu di sana langsung berkata bahwa itu adalah hal yang sangat disayangkan karena sekarang Dewi malah masih hidup. Jiwo pun di sana bertanya apakah sekarang Dewi akan membantai 1000 orang lagi seperti yang ia lakukan sebelumnya. Dewi yang mendengar hal itu di sana langsung menjawab bahwa itu tidak perlu karena untuk menjadi Dewi kehidupan ia butuh banyak hal selain membantai 1000 orang. Di sana ia berkata bahwa membantai 1000 orang hanyalah misi awal untuk misi lain yang lebih sulit agar bisa menjadi seorang Dewi kehidupan. Bahkan di sana Dewi juga mengatakan jika dirinya bisa bebas berubah menjadi wujud manusia atau Dewi kehidupan sesuka hatinya saja. Dewi pun di sana tersenyum lebar. Ia berkata, apakah sekarang Jiwo masih memiliki pertanyaan yang membuat dirinya penasaran? Jiwo yang mendengar hal itu di sana langsung menjawab bahwa Dewi belum menjawab pertanyaan yang ia berikan pertama. Dan sambil menatap Dewi yang ada di hadapannya, di sana Jiwo bertanya tentang siapa itu Dewi dan mengapa Dewi bisa berada di hadapan dirinya saat ini. Dengan sorot mata yang tajam di sana ia berkata bahwa tindakan Dewi yang muncul di rumahnya sangatlah berlebihan dan hal ini bisa saja membuat Dewi dilaporkan pada polisi. Dewi yang mendengar hal itu di sana malah menatap Jiwo dengan seksama dan di sana ia berkata bahwa di dunia banyak sekali pengganggu. Tiba-tiba Dewi berdiri ketika selesai mengatakan hal tersebut pada Jiwo dan di sana ia berjalan ke arah Jiwo. Ia berkata bahwa alasan ia datang pada Jiwo adalah untuk memberikan sebuah penawaran. Dengan mulutnya yang manis itu di sana Dewi memanggil Jiwo yang dianggap sebagai tuan pecundang oleh dirinya. Dan dengan wajah yang sangat cantik di sana Dewi berkata agar Jiwo bersedia untuk menjadi kekasih dirinya. Dan cerita pun bersambung. Anjay, anjay. Kalau kalian jadi Jiwo di rumah ada cewek kak yang minta jadi kekasih terus kalian lagi sendiri, apa yang akan kalian lakukan guys? Coba komen di bawah. Kira-kira kalian mau ngapain? Dan kira-kira si Jiwo ini bakal ngapain ya? Coba komen di bawah guys. Dan untuk pelajarannya tadi kan udah ya. Saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.